Cek 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel motovlog terkeren, terkece, terup to date yang pastinya. Baca Channel Man Hakim, channel motovlog, channel apa saja lah, yang penting bisa happy tentang motor, balap, NR, Sanmari, atau ada tutorial tentang motor, kita jadikan konten saja kan, karena konten itu yang pastinya bermanfaat. Walaupun konten saya tidak banyak bermanfaat, saya pasti tetap bisa membuat konten karena saya kontennya amburadul kan. Tapi sebelum melihat konten lebih jauh, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe, karena dukungan Anda adalah semangat saya untuk membuat konten-konten yang lebih menarik dan bermanfaat. Oke, kita langsung lanjut lagi kawan. Jadi di sini kita akan sore-sore nyoret-nyoret santai di kota Surabaya. Surabaya ini luas, seperti konten saya yang dulu. Memang Surabaya luas, kalau nggak keluar itu nggak afdol, apalagi anak perantauan. Anak perantauan kalau belum tahu luasnya Surabaya, keluarlah, karena Surabaya ini luas. Explore Surabaya semua biar tahu lah seluk beluknya Surabaya, rumitnya jalannya Surabaya, dan banyaknya peraturan-peraturan di jalan raya Surabaya. Dulu saya tuh kalau ke Surabaya pasti takut, karena setiap perjalanan yang saya takutkan dulu itu polisi. Kenapa polisi? Karena dulu saya belum punya SIM kan. Jadi identik ya, kalau orang desa kan ke kota besar itu belum punya SIM, pasti pemikirannya pasti banyak tilangan lah atau yang lain lah. Pertama kali kesini saya memang takut karena saya belum punya SIM. Dan sekarang saya sudah punya SIM kawan, jadi bisa ngevlog dan bisa explore Surabaya. Buat kalian yang tahu wisata-wisata Surabaya atau jalan-jalan Surabaya yang keren-keren, bisa komen di bawah atau kontak saya, DM saya di Instagram yang tertera di kolom deskripsi. Saya banyak terima kasih kalau kalian sudah memberitahu saya, karena itu membuat saya menjadi kreatif untuk mencari jalan-jalan yang bagus di kota Surabaya ini, dan agar konten saya tidak di jalan itu saja kan. Jadi di sini ini saya berada di Surabaya Pusat ini. Setahu saya sih, kalau di sini nih Surabaya Pusat. Gimana menurut kalian, ini Surabaya Pusat atau Surabaya mana? Kalau menurut saya ini Surabaya Pusat, karena saya dulu itu yang terkenal di Instagram, TikTok, dan lain-lainnya sosial media itu ya di sini. Di foto-foto gedung-gedung tinggi, yaitu di Tunjungan Plaza. Mungkin ada lagi lah, mungkin Surabaya Pusatnya ya, saya kurang tahu juga. Yang saya tahu Surabaya Pusat tuh ya sini, yang sering-sering viral foto-foto estetika dan foto-foto keren lah kalau sini. Biasanya para perantauan atau para orang-orang yang ingin berkunjung ke Surabaya pasti tak lupa untuk berkunjung di Jalan Tunjungan ini. Nanti kita lewat Jalan Tunjungan yang biasanya banyak orang-orang berfoto-foto. Dan kemarin waktu besar-besarnya Citayam Fashion Week, viral-viralnya Citayam Fashion Week itu,
Di sini juga ada tunjangan Plaza Fashion Week, tapi ternyata mengganggu pengguna jalan. Nggak diusir sih sebenarnya, ditertibkan oleh Satpol PP Surabaya karena bisa membuat macet ya. Ya sudah macet lah pokoknya. Yang kemarin itu sempat viral, dibubarin sama Satpol PP Surabaya karena sudah mengganggu pengguna jalan, jadi dibubarkan saja. Sebenarnya baik sih, tapi ya kalau merugikan orang lain ya gimana lagi kan, pemerintah yang bertindak ya. Menurut kalian bagaimana tentang viralnya Citayam Fashion Week? Menurut kalian, pandangan kalian gimana? Tolong komen di bawah. Dan di sini bulan Agustus kawan, pasti tahu sendiri kalau bulan Agustus pasti banyaknya bendera merah putih dan umbul-umbul kawan ya, untuk menyambut kemerdekaan RI, negara Indonesia. Antusiasme warga negara Indonesia ini cukup bagus bagi saya kawan. Tidak melupakan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Apalagi di Surabaya ini kan tahu sendiri, julukan Surabaya ini adalah kota pahlawan karena banyaknya pahlawan di Surabaya. Apalagi yang terkenal itu Bung Tomo, yang dulu Bung Tomo kan tahu sendirilah, pasti pahlawan kita yang namanya Bung Tomo pasti tahu. Waktu Hari Pahlawan itu pasti juga ramai di sini karena di Surabaya ini kotanya kota para pahlawan dan kota sejarah lah. Banyak sejarah-sejarah dari penjajahan itu di kota Surabaya. Dan di sini pasti tahu lah kawan-kawan ini, banyaknya tempat-tempat prasejarah dan benda-benda prasejarah, bangunan prasejarah, peninggalan prasejarah masih banyak di kota Surabaya ini. Bagi saya ini kota sejarah yang cukup banyak lah di sini ya kan, sejarah tentang penjajahan itu. Yang saya tahu ya ada kota-kota yang saya tahu ya, kalau di sini nih yang Tugu Pahlawan itu kan juga ada, yang udah mulai dari dulu Pak tugunya itu kan, nggak tahu sih tugu yang udah bangunan zaman dulu itu namanya gedung apa saya nggak tahu lah. Jembatan Merah itu yang saya pasti tahu, itu Jembatan Merah juga peninggalannya dulu kan waktu penjajahan, banyaknya mayat-mayat pahlawan kita yang dibuang di sana dan banyaknya mayat-mayat yang dibuang di Jembatan Merah itu. Dan gedung-gedung tinggi, gedung yang tinggi itu juga banyak di sini. Gedung-gedung pembangunan Belanda, mulai dari pembangunan Belanda, pabrik-pabrik bangunan Belanda prasejarah ini banyak di Surabaya ini. Kalian mungkin tahu lah, warga Surabaya atau penduduk Surabaya tahu sendiri. Kalau saya ini kan pendatang, jadi saya hanya mengetahui sedikit lah. Walaupun datang, saya juga ingin mengetahui lebih banyak karena sejarah itu baik bagi saya. Sejarah itu bagus lah pokoknya. Sejarah itu harus dikenang karena sejarah itu nggak harus dilupakan ya. Yang harus dilupakan itu adalah kenangan mantan. Goblok! Pasti bener lah, yang sudah punya mantan ini pasti tahu kenangan yang harus dihapus ya kenangan mantan. Kalau kenangan sejarah yang sejarahnya mendalam jangan sampai dihapus kawan, tapi harus dikenang dan harus diingat, walaupun sedikit gak apa-apa, yang penting mengingat sejarah dulu bahwasanya pahlawan kita itu memperjuangkan negara Republik Indonesia ini dengan darah. Kita tinggal menikmati, jadi kita harus bersyukur dan selalu jaga tanah air Indonesia ini.
Oke, mungkin nggak usah lama-lama kawan, dan nggak usah banyak saya bacot, karena bacotan saya ini banyak nggak ada manfaatnya. Goblok. Tahu sendiri kan, walaupun yang menonton sedikit, saya tetap semangat membuat konten kawan. Nggak apa-apa lah, penonton sedikit, semangat buat konten. Lambat laun mungkin mulai bertambah kan. Yang dulunya hanya sekupil, sekarang bertambah lagi. Namanya juga motovlog pemula dari desa juga yang ingin berkarya. Tetap semangat buat motovlog pemula seperti saya, dan selalu semangat membuat konten. Musuhi rasa malas Anda, karena rasa malas Anda yang membuat Anda tidak mencari konten ya. Kalau malas itu pasti sulit mencari konten. Jadi buang rasa malas, ayo semangat. Bersama kita harus semangat kawan. Oke, mungkin sampai sini saja kawan. Dan intinya saya selalu mengingatkan, selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, karena dukungan Anda adalah semangat saya untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Walaupun saat ini dan hari ini bacotan saya belum bermanfaat, yang pastinya saya semangat untuk membuat konten untuk menghibur teman-teman subscriber atau kawan-kawan saya sendiri, atau saya sendiri yang nonton. Tetap semangat, tetap di jalur konsisten. Saya pamit. See you next video. Salam Crazy Moto.